Heyo, koma hair di rambut yang seperti ini. Koma hair. Ya, gua akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gua motong koma hair. Check it out. Halo, gue Didi pakai Y bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan bahagia di sana. Oke, di video kali ini gue akan menunjukkan bagaimana cara gue memotong koma hair di rambut yang seperti ini. Kalian bisa perhatikan. Oke, langsung aja, jangan banyak basa-basi. Di tahap awal ini gue akan parting teman-teman. Parting atau membagi rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Nah, caranya seperti ini. Dan untuk lebih detailnya, kalian bisa saksikan bagaimana cara gue parting rambut. Ya, ada videonya di video gue sebelumnya tentang parting rambut. Nah, gue parting rambut bagian atas dan rambut bagian bawah teman-teman. Oke, catatannya adalah saat parting, gue buat sedikit ke bawah dibanding parting pada umumnya. Artinya sedikit di bawah hairline atau garis natural rambut tersebut. Dan polanya sih mirip-mirip undercut. Jadi gue parting dan gue pendekkan rambut bagian samping dan rambut bagian belakang. Oke. Oke, jadi kayak gitu partingnya. Nah, setelah ini gue akan memendekkan rambut bagian samping dan belakang teman-teman. Dan gue mulai membuat baseline. Nah, baseline-nya gue pakai teknik clipper overcomb. Kalian bisa perhatikan baseline yang gue buat dengan teknik clipper overcomb. Baseline ini adalah sebagai garis dasar di mana gue membuat gradasi di bagian samping dan belakang. Dan kalian nanti bisa perhatikan bagian samping dan belakangnya akan gue buat low taper teman-teman. Oke. Untuk langkah awal ini gue pakai guard nomor 3 dengan clipper super taper, mengikuti baseline yang gue buat tadi teman-teman, menggunakan teknik clipper overcomb. Yes, seperti itu. Dan ngomong-ngomong, terima kasih buat kalian yang gabung di video ini, terutama bagi kalian yang baru gabung. Sepertinya tidak perlu lagi gue mengingatkan kepada kalian karena gue tahu kalau udah gabung di video ini ya bisa ketik tombol like dan subscribe. Dan gue yakin kalian tahu caranya bagaimana. Tapi kalau nggak berkenan nggak apa-apa, ketik tombol dislike juga nggak apa-apa. Apalagi kalian berkenan untuk berkomen, bertanya tentang apa yang gue lakukan, atau memberi kritik dan saran, dengan senang hati gue akan menerimanya. Oke, yes. Jadi baseline ini gue pakai guard nomor 3 dengan clipper super taper, dan gue buat guideline di belakangnya. Nah, ya kalian bisa perhatikan guideline atau garis pandu, di mana nanti garis itu akan gue hilangkan dan akan terciptalah gradasi. Dan gradasinya akan terbentuklah low taper teman-teman. Jadi tapernya nggak terlalu habis ya, hanya ada gradasi di samping dan belakang. Jadi seperti itu cara gue membuat koma hair. Polanya masih sama dengan koma hair di rambut jenis yang lain. Mungkin bedanya nanti gue akan menyesuaikan bagaimana caranya rambutnya nggak terlalu ikal, rambutnya nggak terlalu keriting, atau rambutnya nggak terlalu wavy. Oke, jadi gue tipisin bagian samping dan belakangnya. Kalian bisa perhatikan. Nah, jadi di video ini gue syutingnya siang teman-teman ya. Jadi ya mungkin terlalu cerah. Oh, mungkin bisa gue atur opacity-nya sebentar. Nah, kayak gitu.
Oke, gue buat gradasi di bagian samping dan belakangnya supaya terbentuklah low taper. Buat kalian yang belum paham, bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, dan sebisa mungkin akan gue jawab. Dan kalau gue nggak bisa jawab, ya kita diskusi lah ya di situ, karena belum tentu gue tahu apa yang kalian pertanyakan. Jadi kita bisa sama-sama belajar di kolom komentar, dan kalian bisa memberikan kritik dan saran buat gue supaya channel gue ini semakin berflowers atau berkembang. Yes, gue pertegas garis naturalnya atau outline-nya menggunakan trimmer Kime Buddha, dan gue cross check lagi supaya lebih halus gradasinya di bagian belakang dan bagian samping. Dan kali ini gue merapikan area transisi ya teman-teman. Jadi di area itu adalah transisi antara rambut bawah dan rambut atas. Bisa juga menjadi pandangan untuk tampak depan. Jadi klien kita akan tahu bentuknya dari tampak depan kalau kita merapikan di area ini nih, yang sedang gua freehands. Oke, selesai untuk rambut bagian samping dan belakang. Dan sekarang lanjut ke rambut bagian atas. Kalian bisa perhatikan rambutnya sudah panjang, ngembang dan ikal, dan gua akan mengurangi panjangnya mengikuti patokan yang udah gue buat tadi adalah baseline ya teman-teman. Oke, jadi gue potong sepanjang baseline yang udah gue buat di awal tadi, seperti itu. Gue potong rata mengikuti baseline yang udah gue buat tadi, dan nanti akan gue buat layering. Jadi gue potong, tapi semakin ke depan semakin agak panjang teman-teman. Nah ini gue sedang layering supaya terciptalah graduation. Jadi gue potong ujungnya supaya pas jatuhnya itu ya layer. Makanya gue sebut layering. Nah kayak gitu. Gue potong rambut bagian atas mengikuti atau berpatokan dengan baseline, sedikit ke bawah. Dan tentunya gue layering supaya pas jatuhnya nanti bertingkat-tingkat atau graduation. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan gue ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang gabung di video ini. Dan tak lupa, tentunya gue mengingatkan kepada kalian, jangan lupa, pasti nggak lupa lah. Gue yakin kalian pasti ketik like dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang. Tapi teman-teman, ngomong-ngomong, gue minta maaf ya kalau ada salah-salah kata atau yang menyinggung. Ya, namanya juga masih belajar. Mohon dimaklumi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Untuk kita semua. Setelah gue potong, barulah saatnya gue keringin menggunakan hand dryer. Bagi kalian yang belum tahu mereknya, hand dryer gue ini mereknya Babyliss teman-teman. Jadi gue keringkan, sambil mengeringkan gue tarik ke bawah arah anginnya supaya rambut klien gue ini ikut jatuh. Dan setelah gue keringkan, gue akan tipiskan di bagian ujung-ujungnya menggunakan gunting sasak. Supaya apa? Supaya lebih bertekstur. Di samping itu juga akan mengurangi
gelombang atau ikal rambut klien gue ini teman-teman. Iya, jadi gue tipiskan di bagian ujungnya dan sesekali gue ambil tengahnya karena gue tahu rambutnya ini terlalu tebal dan ikal, jadi gue perlu sedikit menipiskan dan nggak terlalu banyak gue tipiskan, karena kalau terlalu banyak ditipiskan dia akan terlalu tampak rusak potongan rambutnya teman-teman. Oke, kalian bisa perhatikan gue tipiskan di bagian ujung-ujungnya aja supaya lebih terkesan natural. Merata ke seluruh bagian rambut. Bagian atas gue tipiskan hanya di bagian ujung-ujungnya saja, dan sesekali gue ambil di bagian tengahnya teman-teman. Yes, selesai. Dan sekarang di tahap finishing ya. Jadi barusan udah selesai gue haircut atau gue potong rambutnya dan gue cuci, dan sekarang mau gue styling teman-teman. Jadi gue cuci dulu, dan kali ini gue aplikasikan yang namanya pre-styler atau cairan sebelum menstyling. Supaya apa? Supaya bisa melindungi rambut dari terpaan hair dryer, karena tadi sudah sempat gue hair dryer dan kali ini gue hair dryer lagi. Jadi gue butuh produk untuk melindungi batang rambut supaya tidak rusak teman-teman, dan tidak stres batang rambutnya. Oke, jadi gue keringkan dan gue styling membentuk koma hair tentunya ya, karena model kali ini adalah koma hair, yang dimana model rambut ini bagian depannya mirip tanda koma, jadi disebut koma hair. Ya, begitulah. Ngomong-ngomong, model ini populer karena banyaknya serangan dari Korea dengan boyband mereka yang sering trending di YouTube. Nah, jadi model rambut ini mulai ngetren teman-teman. Oke, sepertinya sudah cukup sampai di sini gua menemani kalian, dan ini sebelumnya dan kalian bisa perhatikan, dan ini setelahnya. Oke, gue Dedi pakai I bukan pakai I, pamit sampai di sini saja. Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya. Jangan lupa, dan gue yakin lo gak bakal lupa untuk like dan subscribe. Oke, thank you. Sampai ketemu. Bye.